Halo, eh, selamat untuk kawan-kawan yang sudah bergabung di channel Yonas Rahna. Kali ini kami akan berdiskusi terkait polemik yang terjadi kita Dukcapil yang sedang bermasalah, kira-kira seperti itu. Jadi sudah bersama saya Bung Yonas Rana. Kami akan mendiskusikan terkait Dukcapil itu, apalagi ada beberapa kabupaten-kabupaten yang tidak mengindahkan yang menjadi perintah dari Kemendagri seperti itu. Jadi Bung Yonas, bagaimana pendapat Bung Yonas terkait polemik yang terjadi sekarang ini, yang surat dari Kemendagri tidak diindahkan oleh Dukcapil di beberapa kabupaten. Oke, baik. Terkait apa yang disampaikan oleh Kemendagri, kita ketahui bahwa di dalam situasi pandemi virus corona ini, dengan itu Kemendagri mengeluarkan surat agar terkait pelayanan publik, lebih khususnya di catatan sipil, itu melalui online. Namun akan tetapi sampai sejauh ini penerapan itu tidak diindahkan seluruh Indonesia. Data menunjukkan bahwa 10,7% dari 100% itu membuktikan bahwa tidak ada atau tidak melakukan pelayanan publik secara online. Di sini kita lihat juga bahwa terkait data-data itu lebih khususnya ke Indonesia Timur, kita bisa melihat dari sisi pendidikan juga, dalam artian bahwa ada lemahnya terkait birokrasi atau terkait orang-orang yang ada di dalam birokrasi tersebut. Mungkin itu sih. Jadi seperti yang Bung Yonas katakan tadi, bahwasanya dari Indonesia Timur sendiri kita lihat kebanyakan yang tidak mengindahkan perintah dari Kemendagri itu kebanyakan dari Indonesia Timur, kan seperti itu Bung Yonas. Nah, jadi di situasi pandemi COVID-19 ini kan seharusnya itu harus diindahkan karena pelayanan secara online itu lebih efektif dibanding bertatap muka secara langsung, kan seperti itu. Jadi kira-kira menurut Bung Yonas, apa tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Kemendagri terhadap kabupaten-kabupaten yang tidak mengindahkan perintah dari Kemendagri itu sendiri? Saya rasa begini, ini kan terkait perintah struktural dalam pelaksanaan pelayanan publik. Apa yang menjadi acuan dari pusat, maka yang di kabupaten juga harus melaksanakan semuanya. Kita beri contoh terkait persoalan di Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan Manggarai Tengah. Kenapa kita coba mengambil hal itu, karena ketiga kabupaten itu tadi sudah masuk dalam catatan dari Kemendagri yang tidak melaksanakan pelayanan publik secara online. Ya, kalau kita lihat bahwa pelayanan publik secara online saja tidak dilaksanakan, dan saya lihat juga sebelum melakukan penerapan pelayanan publik itu juga ada persoalan-persoalan di sana, di catatan sipil. Di sana tidak melakukan pelayanan dengan baik terhadap masyarakat, bahkan ada tindakan-tindakan yang mempersulit masyarakat. Seperti itu yang membuat masyarakat semakin bingung. Apalagi di sana kan jarak dari rumah atau dari kampung untuk melakukan pembuatan KTP misalnya, KK dan lain sebagainya, itu jauh sekali. Itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi.
Tapi ketika kemudian kabupaten memberikan alasan kepada pusat bahwasanya ada beberapa desa di dalam kabupaten itu tidak memiliki jaringan internet yang seperti yang ada di kota. Jadi ketika kabupaten memberikan alasan seperti itu kepada Kemendagri, itu kan juga harus menjadi PR pemerintah bahwasanya dia tidak hanya bisa menekan untuk ayo Dukcapil harus melakukan pelayanan online, tetapi dia harus melihat aspek itu juga. Bagaimana tanggapan Bung Yonas terkait persoalan internet itu? Kan seperti itu, Bung. Ya memang persoalannya sejauh ini bukan hanya terkait bagaimana pembentukan KTP itu, apalagi secara online. Tapi ini ada keterkaitannya dengan sistem listrik, terus jaringan dan lain sebagainya. Tetapi sampai sejauh ini kan masih bisa tergolong belum efektif terkait listrik dan internet itu. Tetapi sebenarnya ketika pemerintah betul-betul mau menjalankan atau mau melakukan pelayanan terhadap masyarakat, mereka harus mencari solusi. Misalnya contohnya di desa itu ya sediakan fasilitas itu, dan desa yang menyampaikan ke dinas capilnya, sehingga masyarakat itu terbantu. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini tadi begini, Bung Yonas. Kita melihat kan bahwasanya kalau Dukcapil di satu kabupaten itu tidak mengindahkan apa yang menjadi peraturan dari Kemendagri, kemudian akan diberi sanksi. Tapi ketika dari Dukcapil itu memberikan alasan yang rasional, contohnya saja tadi internet. Nah, tuntutan yang seperti itu harus relevan dong dengan yang terjadi di kabupaten-kabupaten itu. Jadi tidak hanya dia kemudian menuntut, tapi dia harus melihat juga bahwasanya di kabupaten-kabupaten itu sinyalnya seperti ini. Kan seperti itu, Bung. Kalau menuntut ya harus relevan. Begini, ini kan tugas dari pemerintah. Semuanya pemerintah. Di dalam pemerintah itu ada struktural. Ketika ada persoalan-persoalan seperti itu melakukan pembahasan dalam pemerintah itu sendiri, mencari solusinya. Makanya itu saya sampaikan bahwa tadi itu harus ada kerjasama dari pemerintah desa sampai ke pusat, sehingga pelayanan publik atau pelayanan terhadap masyarakat di tengah pandemi virus corona ini tetap berjalan. Apalagi sekarang ini kan banyak masyarakat yang mau melakukan keluar kota. Benar. Keluar kota. Sehingga di sini pemerintah harus memfasilitasi hal itu. Itu sebenarnya. Tapi yang menjadi persoalan di sini kan ini kan saling menuntut. Nah, tadi saya juga baca sedikit begitu, Bung Yonas, terkait pernyataan dari Kemendagri bahwasanya ini kalau tidak diindahkan maka akan diberi sanksi. Nah, ketika kabupaten juga memberikan alasan yang rasional, itu kan semacam menekan, padahal dia tahu situasi di sana itu seperti ini kan begitu. Jadinya dia itu menekan seolah-olah bahwasanya di publik dia itu tegas, seolah-olah dia itu tidak mau tahu gitu loh. Pokoknya saya tidak mau tahu bagaimana jaringan internetnya, bagaimana listriknya di sana, itu saya tidak mau tahu. Yang penting harus pelayanan online. Tetapi di sisi lain kita harus melihat juga, harus realistis dong. Kan seperti itu, Bung. Tapi yang saya pahami bahwa itu adalah perintah dari atasan terkait menjalankan secara online. Akan tetapi ketika melihat kondisi seperti itu, ya karena kondisinya yang tahu daerah itu dinas-dinas terkait atau yang dekat, oleh karena itu dia coba harus mencari solusi terkait kondisi di sana. Makanya saya tawarkan dari tadi itu menyampaikan harus kerjasama dengan desa. Benar. Yang menyediakan hal itu, jaringan dan lain sebagainya di desa, sehingga mempermudah masyarakat tidak bisa lagi ke tempat ke kabupaten untuk melakukan pembuatan KTP, tapi lebih mempermudah masyarakat. Dan
kita tahu juga bahwa SDM masyarakat juga di sana kan sangat minim terkait penggunaan internet atau secara online itu makanya manfaatkan desa-desa itu, pemerintah desa. Berarti Bung Yonas menilai bahwasanya adanya kecenderungan dari pemerintah kabupaten bisa dibilang malas sih untuk melihat persoalan-persoalan itu, kemudian untuk mencari solusi dari persoalan-persoalan seperti itu. Ya bisa dibilang demikian. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena pemerintah itu fungsinya apa? Untuk melakukan pelayanan publik. Persoalan apa yang terjadi dalam masyarakat, mereka perlu mencari solusi, turun ke lapangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Namun kita lihat bersama penerapannya sebelum pandemi virus corona juga, pelayanan publik yang secara langsung itu juga tanpa online masih ada tindakan-tindakan dari mereka itu tidak melakukan pelayanan dengan baik terhadap masyarakat. Berarti Bung Yonas, kalau pandangan saya pribadi itu saya melihat bahwasanya apakah ketika semisal ya pemerintah itu membiarkan persoalan-persoalan itu dan kemudian masyarakat berurusan langsung atau bertatap muka langsung ke Dukcapil tanpa melakukan atau melalui pelayanan online yang sebenarnya sudah disediakan, apakah akan terjadi indikasi-indikasi semacam pungli begitu atau bagaimana Bung Yonas? Setahu saya sebelum penerapan online atau pada situasi pandemi virus corona ini 1 bulan yang lalu terjadi di Manggarai itu, yaitu melakukan pungutan atau pungutan liar. Pada saat itu ada beberapa masyarakat melaporkan ke pihak yang berwajib. Ini membuktikan bahwa pelayanan publik kita itu masih terbilang rendah, adanya selalu mencari keuntungan, sementara sudah jelas-jelas peraturannya semua pelayanan itu difasilitasi oleh pemerintah, dan jelas-jelas dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 itu jelas mengatakan apabila ada yang melakukan pungli maka bisa dipidana 6 tahun. Terus ini kalau masyarakat betul-betul mau melakukan supaya pelayanan publik itu betul-betul berjalan dengan baik, ketika hal seperti itu masyarakat harus perlu percaya diri untuk melaporkan hal itu kepada pihak yang berwajib, sehingga ada efek jerah, sehingga kedepannya pelayanan publik lebih efektif lagi. Berarti sejauh ini juga Bung Yonas menyoroti terkait SDM dari masyarakat di daerah timur ya khususnya. Seperti data IPM juga yang kemudian kemarin itu saya juga membaca itu data statistik bahwasanya IPM terkait untuk indeks pembangunan manusia di Indonesia Timur itu sangat rendah, beda dengan di Pulau Jawa, kemudian di Sumatera itu berbeda. Jadi kira-kira apa langkah konkret ke depannya yang harus pemerintah lakukan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia khususnya di Indonesia Timur dan terlebih khusus lagi di NTT? Sebenarnya persoalan-persoalan yang terjadi di Indonesia Timur khususnya di Manggarai itu persoalan terkait SDM. Ketika SDM itu bisa diselesaikan dengan baik, maka persoalan-persoalan yang lain itu bisa diselesaikan dengan efektif. Namun sampai sejauh ini terkait untuk infrastrukturnya, terkait untuk menunjang pendidikan itu belum efektif. Beda dengan di wilayah-wilayah lain itu sudah terbilang efektif. Namun di sana itu bagaimana mau melakukan kegiatan-kegiatan yang seperti di kota-kota lain atau belajar seperti di kota-kota lain, karena tidak ada fasilitas yang memadai. Ini PR pemerintah sebenarnya, karena tanggung jawab pemerintah adalah untuk salah satu itu melayani publik dan kedua mencerdaskan terhadap masyarakatnya.
Tapi akhir-akhir ini memang dari data statistik juga menjelaskan bahwasanya dari 2018 kemudian masuk ke 2019 kemudian masuk ke 2020, kita ambil di 2018 sampai 2019 itu ada peningkatan untuk IPM. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini kan bagaimana dengan tahun 2020 ini yang dimana juga terjadi kendala yang begitu besar, dan di tengah pandemi ini agak sulit untuk kemudian masyarakat itu mau tidak mau dituntut untuk melek teknologi kan seperti itu Bung, apalagi dengan ini tadi ya perintah dari Kemendagri untuk melakukan pelayanan online, tetapi di sisi lain ya tetap harus kembali ke sana, bagaimana kami bisa melakukan pelayanan online sementara kita harus realistis juga kan seperti itu. Tapi kalau kita berbicara SDM terkait SDM Indonesia Timur itu tadi Bung Yonas juga mengatakan bahwasanya itu bisa ditingkatkan, tetapi itu PR pemerintah untuk kedepannya, kemudian bagaimana pemerintah bisa menyelesaikan PR itu kan seperti itu Bung Yonas. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini Bung Yonas, kira-kira tawaran dari Bung Yonas di sini kan Bung Yonas sebagai mahasiswa atau kira-kira mahasiswa itu kan sebagai agent of change kan seperti itu. Jadi tawaran dari Bung Yonas itu harusnya seperti apa, dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, bukan hanya pemerintah tetapi apa yang harus dilakukan masyarakat untuk kemudian meningkatkan SDM dari daerah, contohnya di NTT seperti itu Bung Yonas. Menurut saya yang paling pertama itu bahwa setiap kabupaten atau kepala-kepala daerah yang terpilih dia harus menentukan setiap dinas-dinas untuk menempatkan kepala dinasnya sesuai dengan kapasitasnya. Benar. Kapasitasnya, sehingga dalam melakukan pelayanan publik dan itu betul-betul sesuai apa yang menjadi perintah atau aturan yang berlaku. Karena kita lihat bahwa kebanyakan yang ada di instansi-instansi itu bukan di situ bidangnya, tapi penempatannya di situ. Ini yang membuat sistem administrasi atau pelayanan publik terhadap masyarakat itu membingungkan. Ya, tidak bisa melakukan pelayanan karena tidak mengerti terkait apa yang dia mau lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait pemerintah itu harus lebih pro, maksudnya pro kepada masyarakat, kepada generasi-generasi penerus, dalam artian mereka harus menyediakan semua fasilitas yang menunjang agar sistem belajar anak-anak muda itu atau anak sekolah itu bisa lebih efektif. Sediakan contohnya listrik, jaringan, komputer, karena di sana masih terbilang tidak ada itu komputer itu ataupun jaringan itu. Bagaimana mau belajar, bagaimana mau saing, itu kan susah sekali sih. Maksudnya kalau tanpa ada penunjang susah untuk menjalankan agar anak-anak kita di sana itu lebih efektif. Berarti ya di sini yang saya tangkap, pemerintah itu memiliki PR yang sangat besar dan kemudian harus diselesaikan terkait pelayanan secara online itu perlu ditinjau lagi. Kenapa? Karena tidak mungkin kemudian bahwasanya Kemendagri menekan kabupaten bahwasanya kalian harus mengikuti aturan ini. Oke, itu merupakan aturan, tetapi di sisi lain juga harus realistis untuk mengeluarkan aturan-aturan seperti itu. Jadi kita sudah berada di penghujung acara karena memang kita keterbatasan waktu. Saya sedikit menyimpulkan terkait diskusi kita pada malam hari ini ya Bung Yonas. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya Kemendagri memerintahkan untuk Dukcapil itu melakukan pelayanan online, tetapi di sisi lain kita juga harus melihat realita yang terjadi di beberapa kabupaten. Nah, kita harus melihat juga bahwasanya di kabupaten-kabupaten juga ada yang
bermasalah dengan internetnya, tetapi di sisi lain bagaimana caranya pemerintah untuk menyelesaikan PR-nya. Nah, bukan hanya untuk pemerintah, dari masyarakat sendiri juga harus punya keinginan bahwasanya ketika ada orang-orang yang berada di dalam pemerintahan melakukan kesalahan atau melakukan pungli, itu seharusnya uh, masyarakat harus berani untuk melaporkan itu kepada pihak berwajib. Jadi mungkin itu saja untuk diskusi kali ini. Saya dan Bung Jonas pamit undur diri.